Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keanekaragaman hayati, jadi sebenarnya apa sih keanekaragaman hayati tersebut? Jadi, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman organisme yang meliputi keseluruhan ataupun totalitas dari variasi gen, jenis, ekosistem pada suatu daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya Indonesia memiliki beragam keanekaragaman hayati, mulai dari flora maupun fauna. Maka dari itu, cakupan materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang penyebaran flora di Indonesia dan juga penyebaran fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu ada penyebaran flora di Indonesia. Jadi, flora di Indonesia itu termasuk ke dalam flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan juga Papua Nugini. Nah, jadi pada tahun 2009 ada botanis asal Belanda yaitu Van Wolfsen dan juga Silk itu melakukan penelitian terhadap distribusi flora Malaysiana. Nah, menurut keduanya, flora Malaysiana ini terbagi menjadi 3, yaitu flora dataran Sunda, kemudian flora dataran Sahul, dan juga flora dataran tengah atau peralihan. Nah, baiklah, yang pertama yaitu ada flora di dataran Sunda atau Asiatis. Nah, jadi flora di dataran Sunda atau Asiatis ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada flora endemik seperti Padma raksasa di wilayah Jambi, Bengkulu, dan juga Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua yaitu ada anggrek hartinah yang terdapat di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua yaitu adalah flora khas paparan Sunda yang terdapat di wilayah bagian timur pantai. Contohnya itu seperti hutan mangrove dan juga gambut. Kemudian yang terakhir ada flora khas dari pantai barat. Itu contohnya seperti rotan, kemudian rawa gambut dan lain sebagainya. Baiklah, yang kedua yaitu ada flora di dataran tengah atau peralihan. Nah, jadi flora yang terdapat di wilayah ini itu meliputi daerah Maluku, kemudian Sulawesi, dan juga Nusa Tenggara. Nah, contoh floranya itu seperti lada, kemudian cengkeh, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada flora dataran Sahul. Nah, jadi ciri-cirinya itu ketinggian pohonnya itu bisa mencapai 50 meter, kemudian lembab akibat dari tertutupnya dedaunan, kemudian tanahnya juga subur. Contoh tanamannya itu seperti cemara, pala, merbau, dan juga jati, dan lain sebagainya. Nah, jadi flora di Indonesia juga memiliki spesies langka, diantaranya yaitu seperti bunga bangkai, kemudian Padma raksasa, kemudian ada Edelweiss Jawa, ada daun payung, dan juga ada pohon ulin. Selanjutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia. Nah, jadi secara geografis Indonesia itu dilewati oleh 2 garis hayal, yaitu garis Welsh dan juga garis Weber. Nah, jadi kedua garis hayal tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia sendiri itu dipengaruhi oleh letak geografis dan juga peristiwa geologi dari benua Asia dan juga Australia. Kemudian, menurut pakar zoologi bahwasanya persebaran fauna itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu di bagian barat, itu faunanya seperti pada benua Asia Tenggara. Kemudian ada bagian peralihan dan juga ada bagian timur. Untuk bagian timur sendiri itu faunanya mirip seperti fauna yang ada di bagian benua Australia. Yang pertama yaitu ada persebaran fauna di bagian barat dari garis Welsh. Nah, jadi pada persebaran sebelah barat garis Welsh ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Contoh hewannya sendiri itu seperti harimau, macan tutul, badak, gajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada persebaran fauna di bagian timur dari garis Welsh. Nah, itu ditandai dengan banyaknya burung-burung dengan warna yang mencolok. Contohnya seperti kasuari, kemudian cendrawasih, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu ada daerah peralihan yang dimana merupakan daerah tengah-tengah antara garis Weber dan juga garis Welage. Nah, jadi semakin ke timur maka fauna dengan oriental itu semakin berkurang, sedangkan semakin ke barat fauna dengan jenis Australia itu akan semakin berkurang. Berikut beberapa contoh dari fauna yang terdapat pada daerah peralihan. Nah, jadi itulah tadi pembahasan mengenai materi dari keanekaragaman hayati yang meliputi tentang penyebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Harapannya dengan kita mempelajari pembahasan ini, kita lebih tahu apa saja flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.